Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aini Cahya Palupi dari kelas 11-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas yang diberikan oleh guru saya. Yang pertama, buatlah contoh tiga contoh soal yang berkaitan dengan materi, komposisi, dan inverfungsi. Yang kedua, buatlah 3 contoh soal tentang materi lingkaran. Oke, selamat menonton, semoga suka. Di sini kita akan bahas soal satu dulu ya. Nah, soal satu itu kan terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kita bahas pertama dulu ya. Nah, yang pertama itu kan soalnya berbunyi diketahui fungsi f terhadap x sama dengan 2x plus 7. Dan g terhadap x itu sama dengan 3x min 5. Oke, tentukan f plus g terhadap x. Nah, ini ada rumusnya kan ya. F plus g terhadap x itu kan f terhadap x plus g terhadap x. Nah, jadi f terhadap x dan g terhadap x-nya itu kan udah diketahui tuh di soal. Kita tinggal tulis aja tuh yang udah disertai gitu. Nah, yang udah diketahui kan 2x plus 7 jadi plus 3x min 5. Nah, itu kan di situ ada tanda kurungnya tuh. Ada tanda kurungnya. Nah, tanda kurungnya itu, tanda kurung tutup, tanda kurung bukanya itu dibuang aja. Dihilangkan aja. Lalu 2x plus 7 plus 3x min 5. Nah, di situ kan tertera not yang ada unsur x-nya itu dipindah ruaskan ke kiri. Lalu yang tidak ada unsur x-nya itu dipindah ruaskan ke kanan. Nah, itu sudah dipindah ruaskan jadi 2x plus 3x plus 7 min 5. Jadi, hasil dari f plus g terhadap x yaitu 5x plus 2. Terhadap x sama dengan 5x plus 3 per 8x min 2. Oke, kita jawab ya. F terhadap x sama dengan 5x plus 3 per 8x min 6 itu fx-nya itu kita ubah jadi y. Oke, y sama dengan, yaitu f terhadap x ya. Y sama dengan 5x plus 3 per 8x min 6. Oke, jadi yang saya tahu itu yang di bawah atau 8x min 6-nya itu kita pindah ruaskan ke kiri. Ya, jadi Y kurung buka itu ya dikali 8x min 6 sama dengan 5x plus 3. Nah, ini dikali pelangi Y dikali 8x, Y dikali min 6 gitu. Jadi sama dengan 5 kali 3 plus 3 gitu. Nah, terus kan udah dikali pelangi tuh. Nah, 8x jadinya itu 8xy min 6y sama dengan 5x plus 3. Oke. Nah, ini kan tadi udah ada notnya tuh yang setiap ada unsur x-nya itu dipindah ruaskan. Nah, jadi 5xy min 5x. Kenapa 5x? Karena 5x itu ada unsur x-nya. Dan kenapa jadi min? Karena sebelumnya itu dia bilangannya plus. Jadi kalau dipindah ruaskan itu jadinya min. Oke. Jadi ini kan udah ada x-nya dua-duanya tuh. Nah, kita faktorkan. Maksudnya itu kita pisahkan x-nya. Jadi x dikali 8y min 5 itu sama dengan 6x plus 3. Nah, kita mau jadi pembagian tuh. Nah, kita pindah ruaskan si 8y min 5. Jadi x sama dengan 6y plus 3 per 8y min 5 gitu. Nah, jadi f terhadap poin 3 itu diketahui fungsi f terhadap x sama dengan 7x plus 9 dan g terhadap x sama dengan x min 2. Nah, di sini ditanyakan tentukan f bundaran g terhadap x. Nah, oke, kita akan menjawabnya di situ disertai jawabannya juga ya. Nah, f bundaran g terhadap x itu sama dengan f dikali g terhadap x. Nah, f-nya itu tetap f dulu ya. Nah, lalu g-x-nya itu kan udah disertai di soalnya ya. Nah, itu berarti f dikali sama x min 2 gitu kan. Nah, f-nya itu berapa? F terhadap x-nya itu berapa? Nah, kita taruh tuh di situ 7 dikali x min 2 plus 9. Nah, itu kan ada tutup kurung bukanya tuh ya. Nah, itu dihilangkan aja. Jadi 7x dikali pelangi 7 dikali x 7 dikali. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu materinya tuh beda ya sama yang tadi. Nah, soal ini itu tentang lingkaran. Ini lingkaran, tentang lingkaran ya. Nah, tentang lingkaran. Di sini juga ada 3 poin sama. Ya, kita akan jelaskan ke poin 1 dulu. Poin A. Nah, poin A itu soalnya itu berbunyi, jika besar sudut PQL sama dengan 97 derajat, maka besar sudut PRS adalah berapa ya? Oke, kita jawab. Di situ gambarnya itu kan sudutnya tuh berhadapan kan ya. Nah, tahu dong kalau berhadapan itu berarti apa? Nah, ingat jika sudut yang berhadapan pada segi 4 kali busur yaitu adalah 180 derajat. Oke, 180 derajat. Nah, di situ kebetulan itu merupakan segi 4 kali busur yang berhadapan. Jadi, sudut semuanya itu kalau apa itu namanya? Pokoknya itu ya. Itu 180 derajat. Nah, itu kan yang diketahui kan itu cuma PQS kan, belum PRS. Nah, kita cari PRS. Oke. Nah, jadi penyelesaiannya itu cukup mudah, kawan-kawan bisa lihat di itu di gambarnya aja. Nah, dari gambar itu kan bisa diketahui tuh ya bahwa PQRS itu merupakan 4 kali busur, di mana sudut PRS dan sudut PQS saling berhadapan, sehingga berlakunya ini nih. Sudut PRS plus sudut PQS sama dengan 180 derajat. Nah,
Ya, yang diketahui kan itu cuma sudut PQS tuh ya. Nah, jadi sudut PRS plus 97 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, kita kan mau mencari sudut PRS kan? Ya, mau cari sudut PRS. Oke, jadi 90 derajatnya itu dipindah ruas ke kanan. Jadi sudut PRS sama dengan 180 derajat di min kurang 97 derajat. Kenapa sih min? Karena ya tadi 97 derajatnya itu plus. Jadi kalau dipindah ruas kan itu min, guys. Nah, jadi 180 derajat itu dikurangi sama 97 derajat, hasilnya berapa? Hasilnya itu 83. Nah, jadi sudut PRS-nya itu 80. Kita lanjut ke soal B. Nah, soal B itu di situ juga ada gambarnya, sudah ada penyelesaiannya. Saya akan menjelaskannya lagi. Oke, ini berbunyi diketahui sebuah lingkaran memiliki TOU sama dengan 45 derajat. Nah, dan jari-jari lingkarannya itu 28 cm. Nah, ini tuh gampang rumusnya, yaitu TOU per 360 derajat dikali dikali pi dikali R kali R. Jadi R-nya ada 2. Atau bisa juga sudut TOU per 360 derajat kali pi kali R kuadrat gitu. Oke, jadi sudut TOU-nya itu kan udah diketahui tuh 45 derajat. Nah, kita tinggal ituin aja, tinggal ditulisin aja tuh. Karena udah diketahui semua, jadi udah diketahui, sudutnya udah diketahui, kita tinggal tulis aja. Oke, nah sudut TOU-nya itu kan 45 derajat tuh. Kita tulis aja 45 derajat per 360 dikali pi-nya itu berapa? Karena berhubung jari-jarinya itu 28, kan 28 itu kan kelipatan dari 7. 7 dikali 4, 28. Oke, nah jadi berhubung jari-jarinya itu kelipatan 7, jadi jadi saya menggunakan 22 per 7. Nah, jadi 45 derajat dikali 45 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 28 kali 28. Nah, oke, kita mau menyederhanakan ini dulu. Mau menyederhanakan 45 derajat per 360 derajat. Nah, itu masing-masing itu dibagi 45 derajat. Jadi 45 derajat dibagi 45 derajat, 360 dibagi 45 derajat. Nah, jadi 45 derajat itu dibagi 45 sama dengan kan 1. Terus 360 derajat dibagi 45 derajat itu kan 8. Jadi 1 per 8. Kan udah sederhana itu. Nah, kita mau hitung nih. Berarti dikali 22 per 7. Dikali 22 per 7 dikali sama 28 kali 28 itu kan 784. Nah, 784 itu dibagi sama 7 lalu dikali sama 22. Nah, kalau udah kan berarti 1 per 8 itu dikali sama 2464 2464 itu dari mana? Dari 28 kali 28 dibagi 7 dikali lagi sama 22. Nah, itu nanti 2464 itu dikali dengan 1 lalu dibagi dengan 8. Ini ketemu tuh hasilnya. Nah, ini hasilnya itu sama dengan 300. Kita lanjut ke poin C. Poin C ini ada materinya itu lingkaran di dalam segitiga. Pasti tahu lah ya, udah sering tuh. Nah, oke, itu juga ada gambarnya. Saya akan bacakan soalnya. Nah, panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 20 cm, 16 cm, dan 24 cm. Nah, hitunglah panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut. Berarti ini yang dicari itu dalam ya segitiga dalam lingkaran dalam segitiga. Oke. Nah, ini kita mencari sisi-sisinya dulu ya. Nah, rumusnya itu setengah dikali A plus B plus C. Oke, sama dengan itu setengah dikali A, B, C. Itu kan diketahui tuh. A itu 20, B itu 16, C itu 24. Jadi kita langsung jumlahkan aja. Setengah dikali sama 20, ditambah 16, ditambah 24, itu kan 60. Berarti setengah dikali 60. Jadi 30. S-nya berarti S-nya itu berarti 30. Oke, lanjut kita mencari L-nya, luasnya. Oke, luasnya itu rumusnya itu akar S kali S min A dikali S min B dikali S min C. Oke, S itu kan tadi udah diketahui tuh 30. Nah, 30 jadi sama dengan akar 30 dikali 30 min 20 dikali 30 min 16 dikali 30 min 24 atau dikurangin gitu. Oke, jadi akar 30 kali 10 kali 14 kali 6. Nah, oke. Jadi ini akar 30 itu kan nggak ada tuh. Jadi kita uraikan 30 dikali berapa sih? 30 itu dikali sama 6 kali 5. 6 kali 5 itu 30. Jadi kita uraikan tuh. Nah, 10 itu kan nggak ada akarnya ya. Jadi kita uraikan aja. Yang ada akar kita uraikan aja. Nah, ini kebetulan semua itu nggak ada akarnya, teman-teman. Jadi 30 dikali 30 jadi 5 kali 6, 10 jadi 5 kali 2, 14 jadi 4 kali 2, 6 tetap aja ya 6. Kalau kalian mau juga boleh 6 itu diubah menjadi 3 kali 2 gitu. Nah, udah tuh akar, berarti ketemu itu akar 5, 6, 5, 2. Maksudnya itu akar 5 kali 6 kali 5 kali 2 kali 7 kali 2 kali 7 kali 6 gitu. Itu ketemunya. Nah, ini juga nggak ada akarnya juga kan, nggak ada akar pokoknya nggak ada semua kan. Nah, jadi kita yang itu kan ada 5 itu kan ada 2, 6 itu ada 2 itu ada 2. Nah, kita kalikan aja, berarti 5 kali 5 jadi 25. Nah, 6 kali 6 jadi 36. Nah, 2 kali 2 jadi 4. 7 dibiarin aja. Nah, 7 dibiarin aja kan. Nah, jadi akar semuanya itu jadi akar 25 dikali 36 dikali 4 dikali 7.
gitu kan. Nah, oke, akar 25 itu ada kan 5. Kita tulis 5 enggak usah pakai akar. Nah, akar 36 itu kan ada 6. Oke. Terus akar 4 itu kan 2. Kita tulis tuh. Nah, sisa 7. 7 itu kan enggak ada akarnya ya. Jadi kita tulis sama dengan 5 kali 6 kali 7 kali akar 7. Oke. Jadi sama dengan itu 5 kali 6 kali 2 itu dijumlahkan dulu. Lalu dijumlahkan tadi kan 60 tuh. 60 dikali sama akar 7. Jadi sama dengan 420. Oke. L-nya itu udah diketahui tuh. Nah, kita kan mencari tadi apa namanya? Jari-jari tuh. Nah, jari-jari rumus dalam lingkaran dalam segitiga ini dalam yaitu luas segitiga per S. Oke, karena luas dan S itu dari ketahui, jadi kita gampang nih. Jadi tuh L segitiganya tadi kan 420 per S nya itu kan tadi 30. Oke, nah jadi 420 itu dibagi sama 30, hasilnya itu 14 cm. Jadi jari-jarinya itu 14 cm. Begitu cara ngitungnya. Oke.